Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat semua ya? Pak Guru harap Anda semua sehat. Untuk yang kurang sehat, Pak Guru doakan Anda cepat sembuh dan sehat seperti sedia kala. Amin. Anda sekalian jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi corona ini dengan tetap memakai protokol, mentaati protokol kesehatan seperti mengenakan masker, sering-sering mencuci tangan, kemudian membawa hand sanitizer ketika keluar rumah dan menjaga jarak 1-2 meter ketika bertemu dengan orang lain. Baik Anda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan serial video pembelajaran kita mata pelajaran fikih ya. Mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ya. Oke. Masih sama ya seperti kemarin, yang mengampu pembelajaran ini adalah Pak Guru Iman Wahyudi, kerjanya di Min 3 Bantul. Ini dia mata pelajaran fikih kita. Materi kita yang pertama adalah azan. Kita sudah bahas kemarin ya tentang azan. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang iqamah. Nah, pelajaran kedua kita insyaallah adalah iqamah. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang sholat fardu. Sholat fardu ini khusus mengenai bacaan dan gerakan-gerakan sholat fardu. Yang terakhir insyaallah dalam serial video kita pada mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ini kita akan membahas sholat fardu khusus ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat fardu. Baik Anda sekalian, kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu iqamah. Nah, ini dia kompetensi intinya ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita Pak Guru bacakan dulu kompetensi intinya ya. Nah, ini yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi dasar, Allah dan Anda semua kami mengharapkan bahwa setelah mempelajari pelajaran kedua pada mata pelajaran fikih semester ganjil ini, kelas 2 semester ganjil, kami berharap Anda semua ya mampu menerima keagungan Allah yang tercermin pada lafal azan dan iqamah. Jadi Anda kami harapkan mengerti bahwa ada keagungan-keagungan Allah di dalam yang tercermin di dalam lafal azan dan iqamah. Baik, Anda sekalian. Nah, apakah Anda semua masih ingat pelajaran sebelumnya? Nah, sebelum kita masuki pelajaran kedua, kita akan review mengulang dulu pelajaran pada video sebelumnya ya. Nah, apakah masih ingat pelajaran sebelumnya? Baik, kita ulangi sedikit saja ya. Nah, ini poin-poin atau inti-inti di dalam pelajaran kita pada video sebelumnya. Pertama, azan adalah seruan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Ya, ini azan, pengertian azan adalah seruan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Yang kedua, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Ya. Yang ketiga, orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Dan orang yang mendengar azan harus menghentikan kegiatannya sementara waktu ya. Kalau
kemarin ya Ananda bermain ya, ketika azan dikumandangkan maka permainannya dihentikan dulu. Kalau bercakap-cakap, percakapannya dihentikan dulu. Kalau bekerja, pekerjaannya dihentikan dulu supaya bisa mendengarkan dan menjawab azan ya. Selanjutnya, ketika azan dikumandangkan disunahkan untuk menjawabnya ya. Nah, ini syarat-syarat muadzin adalah satu, beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga mumayyiz atau bisa membedakan, dapat membedakan baik dan buruk. Sedangkan sunnah bagi muadzin adalah suci dari segala macam hadas dan najis, berdiri menghadap ke kiblat dengan suara nyaring dan merdu, azannya suaranya nyaring dan merdu. Yang terakhir membaca sholawat dan doa setelah azan. Nah, doa setelah azan insya Allah akan kita bahas pada video kali ini ya Nanda ya. Nah, ini dia. Ini yang kemarin ya. Menjawab azan. Lafal azannya di sebelah kanan. Sebelah kanannya Ananda. Cara menjawabnya di sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya juga asyhadu an la ilaha illallah, sama ya. Yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dengan lafal azannya. Kemudian hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Nah, selanjutnya hayya 'alal falah, jawabnya sama dengan yang di atas, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya ini khusus untuk azan subuh ya. Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini dijawab shadaqta wa bararta. Kemudian selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir lafal azan la ilaha illallah, dijawab la ilaha illallah. Baik. Ini dia, kita masuk pada materi kedua di video kita yang kedua ini. Pertama kita akan mempelajari arti lafal azan ya. Kemarin pada video sebelumnya kita belum membahas arti lafal azan yang dikumandangkan. Baik, kita mulai ya dengan mengerti atau tahu arti lafal azan ya. Ya, ini dia. Sebelah kanan adalah lafal azan beserta artinya, dan sebelah kiri ada jawaban azan beserta artinya. Nah, ini dia ya. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini artinya adalah Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Diucapkan 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sama jawabannya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian lafal yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jawabannya sama juga, asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, arti dari lafal azan yang kedua ini. Kemudian yang selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini arti lafal azan yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya seperti apa? Sama ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya pun juga sama ya Nanda. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang selanjutnya lafal azan yaitu hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah ini artinya marilah kita salat. Nah, ini panggilan untuk orang salat ya. Hayya 'alas shalah. Nah, marilah kita salat. Kemudian jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini arti jawabannya adalah tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan
Allah. Jadi kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya tenaga, kecuali itu semua dari Allah. Daya dan upaya kita itu semuanya dari Allah. Baik, selanjutnya lafal azan yang selanjutnya. Nah, ini dia sebelah kanan lafal azan, sebelah kiri jawaban dari azan. Setelah hayya 'alal shalah, sekarang hayya 'alal falah. Itu artinya marilah kita menuju kemenangan. Nah, jawabnya hayya 'alal falah adalah la haula wala quwata illa billah. Itu artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Itu sama dengan yang sebelumnya tadi, hayya 'alal shalah ya. Kemudian yang selanjutnya ini as-salatu khairum minan naum. Nah, ini khusus untuk salat subuh. Selain azan subuh, azan untuk salat subuh, as-salatu khairum minan naum ini tidak ada ya. Di salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya itu tidak ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Ini khusus untuk azan salat subuh, azan subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, karena masih banyak orang ngantuk ketika subuh, makanya ditambahkan lafal as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa? Ya agar orang-orang bisa bangun ya, bisa bangun. Kita ingatkan bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, daripada tidur mending salat. Ya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawabnya apa? Shadaqta wa bararta. Kita menjawab shadaqta bararta. Artinya apa? Benarlah engkau dan baguslah ucapanmu. Nah, ketika orang mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, kita jawab shadaqta wa bararta. Benarlah engkau dan baguslah ucapanmu. Ya. Oke, selanjutnya ini selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tadi ini sudah ya di pertama tadi. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jawabannya sama dengan lafal azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian yang terakhir lafal azan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jawabannya sama dengan lafal azannya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, itu ya arti lafal azan dan jawabannya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Kemarin Pak Guru sudah bilang kita akan membahas tentang doa setelah azan ya. Doa setelah azan pada video berikutnya. Nah, video inilah akan kita bahas tentang doa setelah azan. Nah, ketika azan telah selesai dikumandangkan, disunahkan membaca doa. Ya, selain membaca sholawat juga disunahkan membaca doa setelah azan. Nah, ini doanya ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nah, ini dia ya doanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ini lumayan panjang ya Nanda semuanya ya. Insyaallah Nanda nanti bisa menghafalkan karena sudah terbiasa mendengarkan azan, sudah terbiasa menjawab azan, insyaallah nanti juga terbiasa berdoa setelah azan ya. Inilah doanya. Nah, arti doanya yaitu ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna atau azan ya. Azan itu panggilan yang sempurna.
Ya Allah Tuhan, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah atau derajat di surga dan al-fadilah atau keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Nah, ini arti doa setelah azan ya. Ananda semua, Pak Guru harapkan Ananda bisa menghafalkan doa setelah azan tersebut ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau belum mengerti dan belum hafal atau belum bisa membaca doa tersebut, doa yang ini, doa setelah azan ini, Ananda bisa mengulang-ulang, menonton kembali video pembelajaran kita ini ya, supaya Ananda bisa paham, Ananda bisa menghafal, dan Ananda juga bisa membaca doa setelah azan ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke iqamah. Iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Nah, kalau azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat, artinya bahwa azan itu adalah penanda atau tanda bagi masuknya atau tibanya waktu sholat. Misalkan azan zuhur, berarti itu adalah tanda atau panggilan bahwa sholat zuhur sudah bisa ditunaikan karena waktu sholat zuhur sudah dimulai ya. Sedangkan iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Nah, setelah azan kemudian kita sholat sunnah qabliyah. Nah, dikumandangkanlah iqamah untuk memberitahu bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Itu ya, iqamah itu. Iqamah dikumandangkan setelah azan ya. Jadi tidak ada iqamah itu dikumandangkan sebelum azan ya. Iqamah dulu baru azan, tidak ada. Yang ada azan dulu baru iqamah. Baik, selanjutnya setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan dan meluruskan shafnya ya. Berbeda dengan azan. Selesai azan dikumandangkan, kita berdoa, kemudian tidak langsung membuat shaf untuk sholat berjamaah. Tapi kalau iqamah selesai dikumandangkan, jamaah di masjid atau di rumah atau di langgar atau di mushola segera mengambil barisan dan meluruskan shafnya untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, hukum mengumandangkan iqamah adalah sunnah. Jadi sebenarnya adik-adik, iqamah ini boleh dikumandangkan, boleh juga tidak dikumandangkan. Kalau dikumandangkan akan mendapatkan pahala ya, karena ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dikumandangkan, tidak juga mendapatkan dosa. Nah, itu arti sunnah ya, kemarin kita sudah bahas pada video pertama. Sunnah itu artinya adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Baik, Anda sekalian, lanjut. Nah, ini dia bacaan iqamah sebagai berikut ya. Ini dia bacaan iqamahnya. Nah, ya, mirip seperti azan ya. Ada cuma beberapa saja yang berbeda. Bacaannya ini yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dibaca satu kali. Ya, beda dengan azan tadi ya. Allahu Akbar yang pertama dibacanya 2 kali. Kalau iqamah dibacanya cuma sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah dibaca satu kali juga. Nah, berbeda dengan azan yang dibaca 2 kali. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini juga dibaca satu kali. Berbeda dengan azan yang dibaca 2 kali. Kemudian selanjutnya hayya 'alas shalah. Nah, ini dibaca satu kali juga.
Berbeda dengan azan dibaca 2 kali. Selanjutnya, hayya 'alal falah. Nah, ini juga dibaca 1 kali. 1 kali dibaca, berbeda dengan azan yang dibaca 2 kali. Kemudian pada lafal iqamah ini yang khas, ini yang berbeda dari lafal azan, ada bacaan qad qamatis shalah. Nah, ini bacaan iqamah ya, bacaan iqamah yang tidak ada di dalam bacaan atau lafal azan ya. Ini dibaca berapa kali? Dibaca 2 kali. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Nah, itu dibaca 2 kali. Nah, qad qamatis shalah ini dibaca 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, selanjutnya ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dibaca sekali. Terakhir la ilaha illallah ini juga dibaca 1 kali ya. Jadi itu ya jumlah bacaan di dalam iqamah ya. Agak sedikit berbeda dengan bacaan jumlah bacaan azan. Kalau di azan sebagian besar bacaannya dibaca 2 kali, sedangkan pada iqamah sebagian besar bacaannya dibaca 1 kali. Baik Ananda, kita lanjut. Nah, ini menjawab iqamah. Azan ada jawabannya, iqamah juga ada jawabannya. Nah, bagaimana cara menjawab iqamah, bacaan jawaban dari iqamah? Nah, ini dia. Ini bacaan iqamah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri jawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jawabnya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan bacaan iqamahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini sama dengan azan sebelumnya cara menjawabnya, cuma hanya saja jumlah bacaan dan jawabannya itu satu-satu ya, 1 kali. Sedangkan pada azan 2 kali. Nah, inilah yang membedakan pada bacaan selanjutnya. Qad qamatis shalah ini pada bacaan iqamah. Qad qamatis shalah ini pada bacaan iqamah. Sedangkan jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Ini pendek jawabannya. Jawabannya pendek. Ada yang lebih panjang, tapi insyaallah Ananda kita berikan yang pendek saja dulu supaya cepat menghafal jawaban dari iqamah ini, supaya bisa cepat mempraktekkannya di rumah ya. Ketika mendengarkan azan atau iqamah, ketika di masjid mendengarkan iqamah, bisa menjawabnya. Ini ya jawabannya. Kalau muazzinnya mengumandangkan qad qamatis shalah, nanti jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Ya. Paham ya Nanda ya? Kemudian bacaan iqamah selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah. Jawabnya juga la ilaha illallah. Itu ya. Jadi inilah jawaban dari iqamah, bacaan dan jawaban dari iqamah. Hanya berbeda satu bacaan saja. Qad qamatis shalah, dijawabnya aqamahallahu wa adamaha. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia arti dari lafal iqamah. Nah, ini dia ya, lafal iqamahnya di sebelah kanan, jawabannya ada di sebelah kiri. Nah, ini dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, artinya Allah Maha Besar. Jawabannya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammad. Jawabannya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan
Allah. Jawabannya juga sama dengan lafal iqamahnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lafal iqamah selanjutnya, hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Selanjutnya, lafal iqamah yang selanjutnya, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Kemudian yang selanjutnya Nanda, bacaan iqamah, qad qamatis shalah. Nah, ini artinya adalah sesungguhnya sudah hampir mengerjakan salat. Ya, qad qamatis shalah artinya sesungguhnya sudah hampir mengerjakan salat. Nah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Artinya, semoga Allah senantiasa menegakkan salat dan melanggengkannya. Langgeng itu artinya awet ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lafal iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Jawabannya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir adalah lafal iqamah yaitu la ilaha illallah. Nah, ini jawabannya juga sama, la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, selanjutnya, setelah iqamah dikumandangkan, ada yang namanya doa setelah iqamah. Baik, teman-teman sekalian, apa doanya? Nah, ini doanya. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Jadi agak sedikit berbeda ya dari doa setelah azan. Jadi doa setelah iqamah ini agak pendek ya, walaupun di awalnya agak mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan doa setelah azan. Pak Guru ulangi sekali lagi ya. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamati. Nah, adik-adik nanti bisa, Nanda semua bisa mengulang-ulang ya videonya supaya cepat hafal, supaya cepat paham ya. Nanti yang belum hafal boleh mengulang-ulang videonya. Baik, artinya ini ya, arti dari bacaan doa setelah iqamah. Artinya adalah, ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna, Tuhan dari salat yang akan didirikan ini, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan berikanlah permohonannya di hari kiamat. Itu ya, adik-adik ya. Semoga nanti setelah video kedua ini Ananda semua bisa menghafal doa setelah iqamah dan artinya. Nah, insyaallah itu adalah terakhir ya, pembahasan kita terakhir terkait materi kita tentang iqamah ya. Jadi ada beberapa poin tadi yang kita sampaikan. Pertama, lanjutan dari materi azan seperti arti lafal azan dan bacaan doa setelah azan ya, bacaan doa setelah azan beserta artinya. Azan juga sama tadi ya, seperti pertemuan atau video sebelumnya, ada lafal azannya, kemudian jawabannya beserta artinya yang kita bahas tadi. Nah, kemudian materi selanjutnya tadi yang kita bahas adalah tentang iqamah ya. Iqamah, bacaan iqamah, cara menjawab iqamah, arti dari lafal iqamah, arti dari lafal bacaan iqamah.
kemudian jumlah bacaan iqamah serta jumlah jawaban yang kita pelajari tadi terkait iqamah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas tadi adalah terkait doa dari setelah mendengarkan lafal iqamah, ya. Doa setelah mendengarkan lafal iqamah. Nah, itu ya, dan arti dari doa tersebut, ya. Itu insyaallah itu adalah pembahasan terakhir kita tentang iqamah pada mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil, ya. Terima kasih ya Nanda. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum Pak Guru tutup video ini, sebelum Pak Guru akhiri video ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita doa setelah belajar, Pak Guru ingatkan kembali kepada Ananda sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi corona dengan cara mengenakan masker, sering-sering mencuci tangan, kemudian membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain ketika bertemu, dan Pak Guru pesankan jangan sampai keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang penting, ya, tidak ada keperluan yang penting sekali, tidak ada keperluan yang mendesak sekali, usahakan Ananda sekalian tidak keluar rumah, ya. Gitu dari Pak Guru, ya. Baik, insyaallah minggu depan kita akan insyaallah pada pertemuan berikutnya, pada video yang ketiga setelah ini, kita akan membahas tentang sholat fardu, ya. Sholat fardu yang khusus membahas tentang bacaan dan gerakan yang ada di dalam sholat fardu. Jadi bacaan-bacaannya apa saja, kemudian gerakan-gerakan di dalam sholat fardu itu apa saja. Insyaallah kita akan bahas pada video berikutnya dan pada kesempatan berikutnya. Nah, itulah ya mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil kita pada pertemuan kali ini adalah iqamah dan selanjutnya adalah sholat fardu. Baik Ananda sekalian, Pak Guru harap sebelum video ini Pak Guru tutup dan sebelum video selanjutnya diberikan, Pak Guru harapkan Ananda kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, terutama terkait masalah azan dan iqamah yang hari ini kita bahas, dan juga mempelajari dulu terkait gerakan dan bacaan sholat fardu sebelum video selanjutnya diberikan. Baik Ananda, itu saja dari Pak Guru. Kita berdoa dulu ya, berdoa kafaratul majlis ya. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Anda sekalian, Pak Guru akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.